Dan langkah pertama kita ini diangkat, permisi ya. Nah, diangkat sekiranya lebih tinggi daripada jantung. Ini langkah pertama. Nah, pasiennya ini pucet apa tidak, kan begitu. Kalau pucet nggak usah dibekam basah, bekam kering, khawatir semaput. Kalau tidak pucet, suaranya tidak parau, pokoknya fit, bekam aja. Kalau dia tidak fit, jangan dibekam. Kalau kita masih ragu, ya berhati-hati, bekam secara bertahap saja. Pertama 3 titik aja selesaikan. Setelah 3 titik baru pindah ke bawahnya 3 titik lagi. Cuma nanti kita bilang begini, Pak, nanti ketika saat proses bekam, Bapak merasakan tidak nyaman atau Bapak perlu apa-apa saja, bilang saja ke saya, nggih. Saya akan melayani Bapak dengan nyaman. Gitu. Sebenarnya pertanyaannya begini, Pak, nanti kalau mau semaput bilang ya. Cuman kalau kita bilang kalau semaput bilang ya, ini nanti semaput gitu akhirnya. Tapi ketika bilang nyamin, Pak, nanti saat proses bekam Bapak merasakan apa saja, bilang ke saya. Gitu. Nah, setelah itu terus kita pantau. Jadi kita mau bekam harus kita pantau orangnya. Kalau ada perubahan di situ, perubahannya apa? Wajahnya kemudian pucat seketika. Awalnya enggak, cuman setelah itu dia pucat dan ada keringat sebiji jagung. Berarti itu merupakan tanda-tanda dia mau semaput. Kalau sudah tanda-tanda seperti itu, segera kita tanyakan. Saya sering seperti itu. Masih belum dibekam, masih dibekam kering aja, udah pucet. Saya lihat, kok pucet? Saya tanyakan, kenapa? Saya gitu kan. Ustaz, saya seperti beliau. Oh, nggak apa-apa, santai saja, biasa. Segera saja kita bilang, nggak apa-apa. Ya, jangan begini setelah ini saya pilih Ustaz. Yang benar. Ojo guyon lo temen lah. Jangan gitu. Pegang aja nggak apa-apa. Cuman secepatnya ini kita lepas. Itu caranya. Kalau ini sudah beling-beling gini, kok kayak mau abrasi nih. Sedangkan di sini masih melancar darah bekam, maka posisi kita bisa seperti ini. Nah, bisa gini atau dari sebelah sana boleh. Duduk kita, kemudian ini kita tidurkan ke ini. Baru kita lepas. Nah, setelah lepas semua, kemudian kita tidurkan. Tidur. Ya, tidur. Turun sana. Tidurkan aja. Dan langkah pertama kita ini diangkat, permisi ya. Nah, diangkat sekiranya lebih tinggi daripada jantung. Ini langkah pertama. Sehingga oksigen menembus ke batang otak, baru dia akan sadar. Berapa menit? Beberapa detik saja. Saya sudah berulang kali. Jadi orang semaput saya ginikan, mungkin 3 menit sudah siuman. Itu langkah pertama, cara menangani kegawat daruratan. Jadi kita jangan panik. Meskipun sebenarnya panik, pura-pura tidak panik gitu ya. Jangan panik, jangan takut, jangan panik. Silakan duduk. Sama dengan peruqyah, tidak boleh takut, nggak boleh panik. Jin itu imut-imut menggemaskan, kan gitu ya katanya Gus Sama. Kalau kamu takut jangan jadi peruqyah, sana jadi tukang parkir. Jadi itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua ini clicking ya. Ini kita pegang pites itu yang kuat gini kan. Atau clicking kita ini kita pegang gini. Coba dipegang bersama kelingkingnya. Ya. Kemudian pites yang kuat gini kan. Sakit ya? Sakit. Insya Allah langsung sadar.
Soalnya saya pernah kemarin waktu di rumah sakit ya, ada orang yang semaput ya, tidak sadarkan diri sehari semalam. Kemudian dokternya kontrol, dokternya pakai penjepit, pegang gini, kontrol dokternya. Kenapa itu? Ini dok, itu tidak sadar sehari semalam. Langsung diambil tangannya, kemudian dijepit sini, kukunya ini dijepit dengan besi itu, diginikan, diginikan ya. Langsung, aduh, yang semaput itu langsung sadar. Kalau kita kan enggak, pelan aja di gini ya, pegang. Itu nomor 2, langkah 2. Langkah 3 ini di totok ini, ditotok, terus ditotok. Itulah langkah-langkah cara menangani kegawat daruratan. Insya Allah itu langsung segera sadar. Kalau tidak sadar, ulangi lagi dari depan sampai 3 kali, insya Allah tidak sadar. Masih tidak sadar, gimana? Kalau masih tidak sadar, maka misalnya dia pakai jaket, lepaskan jaketnya. Kiranya ini nyaman, baju nyaman, tubuh ini tidak gini-gini kan nggak enak kan, jadi lepaskan semua. Kemudian orang yang ada di dekatnya suruh minggir semua, harus ada jarak biar oksigen ini cepat masuk. Terus ventilasi itu udara segera cepat masuk, dibuka semua, jendela-jendela buka semua. Kemudian baru kita minta tolong pada medis. Gak apa-apa, kita tidak tinggalkan ini, kita tangguh terus tanggung jawab, terus kita kawal, gak apa-apa, terus kita kawal. Jangan kemudian kita kabur ya. Tapi insya Allah gak pernah ada laporan orang bekam sampai semaput seperti itu. Yang penting tadi itu anamnesa diagnosa. Itu untuk mengetahui apa? Biar tidak terjadi semaput seperti ini. Perlu ditanyakan, udah makan belum, udah istirahat belum, orangnya pucet apa tidak, suaranya parau apa tidak, bisa kita cek lidahnya. Dulu begini boleh, mohon bapak, mohon maaf mbak, kamu begini ya lidahnya ini. Kalau kita lihat lidahnya itu putih pucat, berarti ini sebuah laporan, indikasi dia dalam keadaan lemah. Kenapa kok bisa dilihat dari lidah? Karena ada salah satu diagnosa itu namanya diagnosa lidah. Jadi kita mengetahui dari lidah. Kenapa kok dari lidah? Kan begini, sirkulasi darah itu kan berjalan begini, nyampe ke lidah.